Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Aji Pangestu dari kelas akuntansi 3D yang akan membandingkan kinerja keuangan pada perusahaan Antam Tbk dengan perusahaan PTBA Tbk pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada data laporan keuangan pada perusahaan Antam Tbk yang dimana boleh dicek sendiri, bisa dilihat sendiri bahwanya di sini tuh terdapat keuangan dari aset lancar hingga dengan jumlah penghasilan laba bersih yang ada di perusahaan keuangan PT Antam Tbk. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ada data laporan keuangan dari perusahaan PTBA Tbk yang dimana pada tahun 2020 sampai hingga tahun 2024 aset lancarnya ada hingga ke laba tahun berjalannya juga ada. Oke, yang selanjutnya yaitu ada analisis rasio yang dimana yang kita tahu itu analisis rasio itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada ROA, ROE, current ratio, hingga debt equity to ratio. Oke, yang pertama itu ada ROA terlebih dahulu, yang dimana pada perusahaan PTBA tahun 2020 ROA-nya itu memiliki sebesar 10%. Oke, 10% itu dari mana? Kalau misalnya dalam perhitungannya itu memiliki rumus laba bersih dibagi dengan jumlah aset menghasilkan ROA. Jadi pada tahun 2020 itu 2.407.927 dibagi dengan 24.056.755.000 menghasilkan 10%. Yang 2021-nya juga menghasilkan 22%. Pada tahun 2022-nya juga menghasilkan 28%, pada tahun 2023-nya juga menghasilkan 16%, hingga tahun 2024-nya juga menghasilkan 12%. Oke, untuk perusahaan Antam itu sendiri, pada tahun 2020 dia itu memiliki ROA sebesar 4%. Pada tahun 2021 dia memiliki ROA sebesar 6%. Pada tahun 2022 dia memiliki ROA sebesar 11%. Tahun 2023 dia memiliki ROA 7%, hingga pada tahun 2024 dia memiliki ROA sebesar 9%. Oke, yang selanjutnya yaitu ada ROE, Return on Equity, yang dimana rumusnya itu sendiri laba bersih dibagi dengan ekuitas. Oke, di sini pada perusahaan PTBA itu memiliki ekuitas pada tahun 2020 itu 14%, 33% untuk tahun 2021, 2022-nya itu 44%, 2023-nya itu 29%, hingga tahun 2024-nya itu sebesar 23% untuk perusahaan PTBA. Yang selanjutnya itu ada perusahaan Antam yang dimana pada tahun 2020 itu yaitu memiliki ROE-nya itu sebesar 6%, dan 2021-nya itu memiliki 9% ROE. Tahun 2022-nya itu memiliki 16% ROE, tahun 2023-nya itu memiliki 10%, hingga tahun 2024-nya itu memiliki sebesar 24%. Oke, yang ketiga yaitu ada current ratio, yang dimana pada current ratio ini itu memiliki rumus aktif lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Oke, yang dimana pada tahun 2020 itu memiliki current ratio-nya itu sebesar 2,16, 2,43, 2,28, hingga tahun 2024-nya itu ada 1,27. Nah, untuk perusahaan Antam itu sendiri memiliki current ratio-nya itu pada tahun 2020 itu sebesar 1,21,
1,79, 1,78, 2,34, hingga tahun 2024-nya itu 1,84. Oke, next selanjutnya yaitu ada debt to equity, yang dimana rumusnya itu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Oke, di sini tuh pada tahun 2020 itu pada perusahaan Antamnya itu sendiri memiliki debt to equity-nya itu 0,67, 2021-nya itu memiliki 0,58, 0,42 pada tahun 2022, 0,37 pada tahun 2023, dan 0,38 pada tahun 2024. Yang pada perusahaan PTBA-nya itu sendiri memiliki debt to equity ratio, yaitu pada tahun 2020 yaitu memiliki 0,42, pada tahun 2021-nya itu memiliki 0,49, pada tahun 2022-nya itu memiliki 0,57, pada tahun 2023-nya itu memiliki 0,83, hingga tahun 2024-nya itu ada memiliki DRR-nya itu 0,85. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis pertumbuhan tren, yang dimana pada analisis ini tuh memiliki rumus, yaitu tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya. Oke, dari perusahaan Antam terlebih dahulu. Kita memulai dari tahun 2021 aja dulu ya, karena tahun 2020-nya itu tidak memiliki tahun 2019, jadi kita mempunyai data dari tahun 2020 satunya langsung. Dia memiliki jumlah penjualan bersihnya itu 0,40, 0,19, 0,11, serta 0,69. Nah, data ini itu diperoleh dari tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya, itu menghasilkan segini ya. Lalu dibagi dengan tahun sebelumnya, menghasilkanlah angka yang ini. Untuk laba bersihnya juga sama kayak gitu. Dan untuk perusahaan PTBA-nya itu juga sendiri sama aja kayak perusahaan Antam tersebut. Nah, yang di sini itu saya akan membicarakan terkait interpretasi pada perusahaan PTBA terlebih dahulu. Nah, dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa tren pertumbuhan penjualan bersih PTBA ini tuh dari tahun 2020 hingga tahun 2024 itu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Sedangkan tren pertumbuhan untuk laba bersihnya hanya mengalami penurunan di tahun 2022. Yang ini ya, 2022 sebesar 0,5901 atau dengan 59,01% dari laba bersih tahun sebelumnya, yaitu 2,377. Nah, untuk perusahaan Antamnya itu sendiri dia itu memiliki, simpulkan bahwa dari tren pertumbuhan penjualan bersih pada PT Antam tahun 2020 itu sampai tahun 2024 itu dari penjualan bersihnya itu mengalami penurunan dan kenaikannya. Kalau misalnya penurunannya itu dari tahun 2021, 2022, 2023, dan untuk kenaikannya itu pada tahun 2024. Sedangkan untuk
tren pertumbuhan laba bersihnya hanya mengalami penurunan juga dari setiap tahunnya itu, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar ya 0,73, 0,19 hingga 0,33 dari laba bersih sebelumnya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis tren time series, yang dimana pada analisis tren ini tuh kita ngambil datanya itu dari ini, dari analisis rasio ya yang ada di atas ini nih. Nah yang ini tuh kita buat time seriesnya. Nah ini yang pertama itu ada ROA dari perusahaan Antam, TBK, dan perusahaan PTBA. Nah untuk interpretasinya tersebut, pada grafik mengenai ROA PT Antam ini tuh secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan kinerja keuangan ditunjukkan oleh ROA yang naik secara signifikan dibandingkan dari pertengahan tahun 2020 yang dia itu melonjak tinggi, dan pada tahun 2023 itu dia turun hingga tahun 2024 itu dia naik kembali. Ini tuh mencerminkan peningkatan efektivitas manajemen dan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Nah, untuk perusahaan PTBA itu sendiri, dia itu mengalami dia itu cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 ya, bisa dilihat di sini tuh dia itu secara RO-nya itu naik 0,1, 0,22 hingga 0,281. Dan penurunan pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Pada tahun 2023 itu dia itu turun sebesar 0,162, dan pada tahun 2024-nya itu dia turun sebesar 0,123. Nah, turunnya ROA ini tuh mengindikasi bahwa perusahaan semakin rugi efisiensi dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan pada periode 2023 hingga 2024, dan perusahaan semakin untung efisiensi dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Oke, next ya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis time series juga, namun ini tuh ada dalam bagian debt to equity ya, yang dimana debt to equity pada perusahaan PTBA terlebih dahulu. Nah, pada grafik yang ada di layar ini menunjukkan perusahaan cenderung mengalami peningkatan kinerja keuangan, terutama jika kinerja keuangannya, berarti dia itu pada tahun 2020 sampai tahun 2024 itu dia itu grafiknya itu naik tak hingga tahun 2024 itu dia konsisten naik. Nah, terutama jika pelunasan. Nah, kenaikan ini itu akibat pelunasan hutang pada tahun 2024 didukung oleh kas internal atau hasil usaha. Pola ini menunjukkan perusahaan mampu mengelola utang dengan baik, memanfaatkan untuk mengelola pertumbuhan, lalu mengurangi risiko keuangan dengan kembali ke struktur tanpa utang. Oke, yang pada perusahaan
astagfirullah. Yang pada perusahaan Antamnya itu sendiri, pada grafiknya itu bisa dilihat ya, dia itu dari DER-nya itu mengalami penurunan pendapatan. Dia dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu mengalami penurunan dan kenaikan lagi itu pada tahun 2024. Namun kenaikannya itu cuman ya sedikit lah, dari 0,375 sampai 0,383. Peningkatan ini tuh menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Maaf, salah. Ya, dia itu mengalami penurunannya dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan kenaikan kembali itu pada tahun 2024. Cuman kenaikannya itu cuma sedikit ya. Nah, penurunan DER ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghilangkan seluruh utangnya dan separuh membiayai operasionalnya dengan ekuitas sendiri. Ini tuh mencerminkan kinerja keuangan yang membaik karena perusahaan tidak tergantung pada sumber dana eksternal dan mampu menjalankan bisnisnya tanpa beban untuk perusahaan Antam itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu ada dari current ratio. Current ratio pada perusahaan PTBA itu cenderung mengalami peningkatan cuma 1 tahun. Dari tahun 2020 dan tahun 2021 itu mengalami peningkatannya itu, dan pada tahun 2022-nya itu dia itu mengalami penurunan kembali. Nah, peningkatan pada tahun 2021 ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Current ratio satu mengidentifikasi aset lancar sama besar dengan utang lancar, cukup minim margin. Sedangkan current ratio pada tahun 2022 sampai tahun 2024 perusahaan ini memiliki 2 kali lipat aset lancar dibandingkan kewajiban lancar, yang menunjukkan likuiditas yang lebih tidak stabil karena dia mengalami penurunan. Jadi likuiditasnya itu dia tetap turun. Nah, untuk perusahaan Antamnya itu sendiri, maaf, yang tadi itu perusahaan Antam. Yang ini tuh baru perusahaan PTBA. Yang dimana pada perusahaan PTBA ini tuh menunjukkan kenaikan pada tahun 2021 dan penurunannya juga pada tahun 2020. Dan kenaikannya itu pada tahun 2021 ya sebesar 2,43 dan mengalami penurunan 2022, 2023 dan 2024 hingga menjadi 1,27 pada tahun 2024. Penurunan ini tuh mengindikasi bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya relatif menurun. Oke, yang selanjutnya yaitu ada return on equity, yang dimana pada perusahaan PTBA mengenai return of equity
PTBA ini tuh cenderung mengalami penurunan kinerja keuangan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 ditunjukkan oleh turunnya ROE secara signifikan. Hal ini tuh mencerminkan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Nah, untuk perusahaan Antamnya itu sendiri dalam mengelola ROE-nya itu cenderung mengalami peningkatan ya pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dan naik kembali pada tahun 2024. Nah, hal ini tuh tercermin dari ROA yang membaik secara signifikan sepanjang tahun. Hal ini tuh menunjukkan peningkatan efektivitas perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Oke, yang selanjutnya yaitu ada analisis cross section. Yang dimana pada analisis cross section ini tuh pada perusahaan PTBA dan Antam itu memiliki nilai rata-rata rasio yang berbeda, yang dimana pada perusahaan PTBA itu dia itu memiliki current rasionya itu sebesar 1,94 pada current rasio, dan untuk DR-nya itu sendiri 0,62 dan ROA-nya itu 18% dan hingga ROE-nya itu 29%. Dan pada perusahaan Antamnya itu sendiri memiliki current ratio-nya itu 1,81, debt equity ratio-nya itu 0,48 dan ROE-nya itu 7% serta ROE-nya itu sebesar 11%. Nah, dalam hal ini tuh bisa kita dapat menyimpulkan dan menginterpretasikan bahwasanya berdasarkan dari data-data rasio keuangan pada perusahaan PTPA memiliki current rasio 1,94 menunjukkan likuiditas yang tinggi dibandingkan PT Antam Tbk yang hanya memiliki 1,8, yang artinya PTBA ini tuh lebih mampu mempengaruhi kewajiban jangka pendeknya meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Namun dari sisi debt to equity-nya itu sendiri memenuhi kewajiban jangka pendeknya meskipun selisihnya tidak terlalu besar juga. Dan PTBA ini tuh mencatat 0,62 lebih tinggi daripada aneka Antamnya itu sendiri yang hanya memiliki 0,4 pada DER-nya itu. Nah, dalam hal ini tuh bahwa PTBA lebih banyak menggunakan utang dan dalam struktur modalnya sehingga beresiko lebih tinggi dalam hal pembiayaan. Dari segi profitabilitas, PTBA ini tuh unggul dengan memiliki ROA sebesar 18% dan ROE-nya itu sebesar 29% dibandingkan dengan PT Antam yang masing-masing hanya memiliki 10% ROA dan 11% ROE. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa PTBA lebih efisien dalam menghasilkan laba baik dari aset maupun ekuitas pemegang sahamnya. Namun, secara keseluruhan, kinerja pada perusahaan PTBA ini tuh lebih baik dibandingkan pada perusahaan Antam itu sendiri, terutama dari sisi profitabilitas dan efisiensi penggunaan modal.
Itu untuk analisis cross section. Dan untuk analisis kebangkrutannya itu sendiri, baik, selanjutnya itu kita bakal analisis kebangkrutan. Kita memulai dulu dari perusahaan Antam Tbk terlebih dahulu, yang dimana kita itu harus menghitung terlebih dahulu dari X1 sampai X5-nya itu tersendiri, yang dimana X1-nya itu dengan rumus modal kerja dibagi dengan total aset, yaitu menghasilkan 0,18 hingga ke 4. Nah, untuk menghasilkan X2-nya itu laba ditahan dibagi dengan total aset, yang dimana di sini tuh laba ditahannya itu nggak disebutin, kurang nemu apa nggak nemu ya dari ininya itu laporan keuangannya itu, jadi kita tulis 0 aja dulu untuk laba ditahan pada perusahaan Antamnya itu sendiri. Jadi untuk perhitungannya itu laba ditahan dibagi dengan total aset. Untuk X3-nya itu sendiri, EBIT dibagi dengan total aset. Untuk EBIT-nya itu sendiri ada 4.613.643 dibagi dengan total asetnya itu 44.522.645. Untuk X4-nya itu sendiri, nilai pasar ekuitas dibagi dengan total liabilitas menghasilkan dengan 2,61 hingga 52. Untuk S5-nya itu sendiri, penjualan dibagi dengan total aset yang menghasilkan 1,55 sampai 45. Nah, untuk menentukan Z-score-nya itu sendiri, maka 1,2 dikali dengan 0,184, lalu ditambah 1,4 dikali 0, lalu ditambah lagi 3,3, lalu dikali lagi 0,103, lalu ditambah 0,6, lalu dikali 2,61, dan ditambah 1 lalu dikali 1,55, yang menghasilkan Z-score-nya itu sebesar 3,69. Nah, dalam ini tuh dengan nilai Z-score 3,69 pada perusahaan Aneka Antam Tbk berada dalam kondisi sangat sehat dengan finansial dan memiliki tingkat kebangkrutan yang sangat rendah. Nilai ini tuh mencerminkan stabilitas keuangan yang kuat, kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, menghasilkan laba, serta menjaga struktur modal secara efisien. Nah, untuk perusahaan PTBA itu sendiri, dia itu memiliki Z-score sebesar 2,32 yang dikatakan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan tidak menunjukkan indikasi kebangkrutan dalam waktu terdekat. Perusahaan dinilai memiliki struktur keuangan dan kinerja operasional yang kuat, serta mampu menghadapi resiko keuangan yang secara stabil. Mungkin itu dari saya terkait menganalisis laporan keuangan perusahaan Antam dengan perusahaan PTBA tahun 2020 sampai tahun 2024. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.